Meskipun ada pepatah umur boleh tua, jiwa harus muda, kita nggak bisa menafikan nih, kalau generasi muda kebanyakan memang lebih energik dan produktif. Nah, seperti manusia, bibit padi juga punya umur produktif loh Sobat Tani. Penggunaan bibit yang lebih muda yaitu 10-15 hari setelah semai akan meningkatkan hasil tanaman. Karena bibitnya aktif berkembang, bahkan bisa meningkatkan jumlah malai persatuan luas tanam dan menghasilkan gabah bernas lebih banyak, hingga 85,2% loh. Kok bisa top share gitu? Tonton video ini sampai habis ya. Sobat Tani tahu nggak, produksi beras nasional untuk konsumsi pangan mengalami penurunan sebesar 2,05% dibandingkan tahun 2002. Banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya adalah angka produktivitas padi nasional yang tergolong cukup rendah, yakni berkisar 5,4 ton per hektar. Nah, untuk meningkatkan jumlah tersebut, kita perlu menggunakan inovasi dan teknologi untuk meningkatkan produktivitas. Salah satu caranya adalah dengan menggunakan bibit yang berumur muda, yaitu 10-15 hari setelah semai. Bukannya bibit yang direkomendasikan itu umur 20 hari setelah semai. Benar, tapi sebenarnya bibit dengan 20 hari lebih setelah semai juga dikategorikan tua, karena memiliki tinggi dan jumlah anakan yang lebih banyak di lahan persemaian. Sayangnya masih banyak banget nih Sobat Tani yang justru menggunakan bibit berusia lebih tua seperti 30 hari setelah semai. Padahal penggunaan bibit usia tua ini sangat beresiko loh, karena setelah pindah tanam, bibit tua biasanya sulit beradaptasi dengan lingkungan baru, sehingga anakan menjadi tidak seragam. Perakaran menjadi dangkal akibat mengurangi penyerapan unsur hara. Hasil panen jadi nggak maksimal. Terus bibit usia berapa dong yang bagus untuk digunakan? Jawabannya bibit usia 10-15 hari setelah semai. Apa nggak kemudahan? Jawabannya enggak kok. Karena umur yang masih muda ini justru bikin si bibit padi lebih mudah beradaptasi. Tanaman akan membentuk anakan baru yang seragam, aktif berkembang lebih baik, mendorong pertumbuhan akar lebih dalam sehingga tanaman tahan rebah, tahan kekeringan, dan dapat menyerap unsur hara lebih banyak. Singkatnya, ini adalah usia emas padi siap pindah tanam. Lantas, kenapa ya bisa punya anakan lebih banyak, padahal usianya lebih muda? Bibit tua dengan 20 hari lebih setelah semai biasanya akan mengalami stres saat pindah tanam, dikarenakan sudah lama nyaman dengan lahan semai. Saat pindah tanam, sistem perakaran bibit akan terganggu dan berimbas pada kerusakan nantinya. Ini tentu akan berpengaruh pada laju pertumbuhan tanaman selanjutnya, sebab perakaran yang rusak akan menghambat penyerapan unsur hara sehingga pertumbuhannya tidak maksimal. Pada fase generatif pun, bibit 15 hari setelah semai akan lebih cepat berbunga 6 hari, karena kecepatan adaptasinya di lapangan membuat lebih mudah bertumbuh, menyesuaikan diri, dan berlanjut ke fase pertumbuhan berikutnya. Nah, sampai juga nih di bahasan yang paling ditunggu Sobat Tani, potensi hasil panen. Selain potensi produktivitas umum seperti yang dijelaskan sebelumnya, penggunaan bibit muda pada varietas tertentu bahkan bisa menguntungkan lagi loh. Sebagai contoh, varietas Logawa dan IR66 yang dapat meningkatkan jumlah malai persatuan luas tanam dan menghasilkan gabah bernas lebih banyak, hingga 85-2% loh. Kenapa bisa begitu? Karena bibit muda punya sistem perakaran yang lebih baik, sehingga mampu menyerap nutrisi dengan lebih efisien. Hasilnya, panen gabah kering kita bisa meningkat hingga 6,48 sampai 6,79 ton per hektar, dibandingkan dengan bibit tua yang hanya 5,88 sampai 6,19 ton per hektar. Ini semua karena bibit muda punya keunggulan di berbagai komponen hasil, seperti jumlah malai yang lebih banyak, gabah bernas yang lebih banyak,
dan bobot hingga 1000 bulir. Jadi gitu ya Sobat Tani, sekarang tahu kan kenapa bibit muda yaitu bibit dengan umur 10-15 hari setelah semai jauh lebih top chair daripada bibit tua, yaitu yang umurnya 20 hari lebih setelah semai. Karena umur masih muda, bibit padi jadi lebih energik, gak tantrum saat pindah tanam. Lebih cepat berkembang ke fase berikutnya karena cepat adaptasi lingkungan. Hasilnya berbunga lebih cepat, menghasilkan malai dan bobot yang lebih juga. Cus deh, langsung praktekkan di lahanmu dan dapatkan keuntungan berlipat dengan cepat. Pantau terus video seputar pertanian dan peternakan hanya di channel EduFarmers. Dan jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Kalau Sobat Tani mau belajar lebih lanjut, bisa kunjungi website kami di learning.edufarmers.org. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya ya.